Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur bersama dengan saya, Diaken Yuli Wuryanto dari GKJW Jemaat Singosari. Kita akan membaca dari bagian Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Yakobus 1 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-15 yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu bacaan kita dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15 ini kita berbicara tentang tahan uji. Semua orang pasti pernah mengalami pencobaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pemicunya adalah keinginan sendiri. Setelah terseret dan terpikat, lalu ditindaklanjuti sehingga berujung pada dosa. Dosa selalu melahirkan maut, seperti ayat 14 dan 15. Karena itu Yakobus menyatakan, berbahagialah orang yang tahan uji. Artinya, di dalam hal pencobaan itu tidak harus berujung pada dosa. Ada pencobaan yang berujung pada mahkota kehidupan. Ini terjadi jika seseorang bertahan dan menolak daya tarik kejahatan. Mahkota kehidupan akan diberikan Allah sebagai bukti bahwa orang tersebut setia mengasihi Allah. Yakobus menolak pendapat bahwa pencobaan di dalam diri manusia berasal dari Allah, karena Allah tidak pernah mencobai seorang pun, seperti ayat yang ke-13 yang kita baca tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahan uji di dalam pencobaan menjadi kunci sukses dalam mengarungi kehidupan iman kekristenan kita. Alkitab mengisahkan berbagai teladan daripada tokoh-tokoh iman kita. Yesus sendiri memperlihatkan ketahanannya dalam ujian setelah ia menyelesaikan masa 40 hari puasa. Pimpinan Roh Kudus dalam diri Tuhan juga memberi kesaksian bahwa Roh Kudus berperan aktif dalam kehidupannya. Roh Kudus memampukan orang Kristen untuk mengenali kuat kuasanya melalui ketahanan dalam mengalami pencobaan. Tahan uji membuktikan bahwa orang Kristen menggunakan sepenuhnya perlengkapan senjata rohani, seperti di Efesus 6 ayat 10-20. Setiap kali menang, maka layaklah orang Kristen disebut berbahagia. Nilai moral yang tinggi dalam ketaatan membuat hidup menjadi berhasil. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang Kristen perlu serius memperhatikan kondisi tahan uji. Karena Allah memang menginginkan kita menjadi tahan uji. Dia bukan hanya mengizinkan adanya pencobaan, tetapi juga membimbing kita untuk lolos atau lepas dari pencobaan.
sebagaimanapun bentuk dan sifatnya. Asalkan kita punya semangat untuk tahan uji, maka mesti di sekitar kita banyak yang kalah di dalam pencobaan. Kita tidak akan menjadi sama seperti mereka. Kita lihat terus bahwa mahkota kehidupan yang Allah janjikan itu akan membuat kita terus memiliki semangat juang untuk mengalahkan pencobaan. Kiranya kita bisa mengalami, menyelesaikan pencobaan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bersama dengan kekuatan Tuhan, kita pasti akan menang. Selamat pagi, Tuhan memberkati, dan amin.